Situs Lasem Gresik yang berada di Desa Lasem, Kecamatan Sidayu, konon merupakan bangunan kantor pengolahan pajak di zaman Kerajaan Majapahit. Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gresik, situs peninggalan abad ke-13 tersebut terdapat bangunan batu berelief serta ada pula petilasan Mbah Ajek atau Mbah Pajak. Mbah Ajek merupakan petugas yang memungut pajak di area Kadipaten Sidayu, termasuk Gresik. Tokoh utama dalam situs ini memberikan pelajaran bahwa seseorang memiliki sikap ajek dalam menjalankan sesuatu. Dia, Mbah Ajek, merupakan petugas pajak yang ditugaskan oleh Raja Majapahit. Mbah Ajek dulunya petugas pajak di Desa Lasem. Dulunya juga memungut pajak di luar desa tersebut. Tidak salah jika berjasa besar bagi masyarakat daerah Desa Lasem. Keunikan dari situs ini, adanya relief pada dinding struktur yang berupa guratan gambar, menyerupai tokoh pewayangan Jawa. Relief ini bercerita tentang kehidupan pada masa itu. Situs bangunan aslinya masih tetap nampak. Batu kuno masih tertata rapi. Selain komplek kantor pajak, di sini juga ada bekas musala serta sumur yang masih dipertahankan keasliannya. Sebenarnya pernah ditemukan prasasti bertuliskan aksara Jawa kuno. Namun sayang, pada waktu penemuan sekitar tahun 70-an, prasasti tersebut dibawa ke Jakarta untuk keperluan penelitian dan pembacaan oleh ahli sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama. Kali ini saya beda ya, tidak ngulas peninggalan sejarah di Mojokerto. Tapi saya kali ini mengulas di daerah pesisir utara, yaitu di Kabupaten Gresik. Nah, di sini di belakang saya itu adalah sebuah situs Lasem ya, situs Lasem yang dipercaya atau dulunya itu masyarakat percaya dulunya ini adalah sebagai tempat kantor pajak yang dinaungi dengan Mbak Ajek. Kalau masyarakat menyebutnya sekarang itu Mbak Ajek, jadi petugas pajak pada waktu itu yang ditugaskan oleh Kerajaan Majapahit pada waktu itu. Nah, seperti ini Sobat Cakra Panorama, saat ini sudah siang hari ya, siang, jadi panas apalagi sekarang itu musim panas, belum musim penghujan. Lokasinya di pesisir juga, jadi suasananya sangat panas sekali. Di belakang kita bisa dilihat seperti ini, ada sebuah peninggalan yang terbuat dari batu bata putih atau batu kapur, yang beda dengan yang ada di Mojokerto yang terbuat dari batu bata merah. Tapi di sini adalah punya keunikan tersendiri dengan adanya batu bata putih ya. Jadi ini jarang-jarang. Kalau yang di Lamongan itu ada seperti di Candi Pataan ya. Candi Pataan itu juga terbuat dari batu bata kuno, batu putih. Dan di Tuban juga ada, di Bancar itu juga terbuat dari batu bata putih. Jadi suatu hal yang unik, suatu hal yang sangat luar biasa ya Sobat Cakra Panorama. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk bantuan like, komen, share, dan subscribe di channel Cakra Panorama. Dan kebetulan kali ini saya berkolaborasi dengan Wahyu Panca. Nanti jangan lupa untuk bantu like dan komen, share juga Sobat Cakra Panorama. Coba kita ikuti saya. Seperti bisa dilihat seperti ini. Ini dengan susunan batu bata putih yang sangat bagus sekali. Dulunya ini adalah utuh, itu sebuah pintu gerbang dari kantor pajak ini. Sebuah pintu gerbang yang dulunya berdiri megah, berdiri kokoh. Tapi dengan waktu yang lama, usia ratusan tahun, sudah mulai ada kerusakan dan ada lagi juga pernah perubahan pohon ya Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti ini, jadi ada kerusakan dan ini merupakan sebuah peninggalan yang sangat luar biasa sekali, mengingatkan kita bahwasanya leluhur kita itu mempunyai sistem pemerintahan yang bagus, sistem pemerintahan yang sangat luar biasa pada waktu itu. Jadi sudah ada kantor dinasnya dulu itu. Jadi kantor pajak di Gresik itu sudah ada.
Oke Sobat Cakra Panorama, nanti tetap ikuti perjalanan kami, agar tetap bisa mengulas terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak sinten, Pak? Nama saya Bapak Wagimin. Pak Wagimin, Pak, selaku juru rawat mriki, Pak nggih. Juru situs Lasem ya. Asal mula nama situs Lasem niku bagaimana, Pak? Katanya ditemukan dari batu prasasti. Nah, di situ ada tulisannya tahun 1555. 1555, berarti masih abad ke-13, Pak. Kalau zaman Majapahit hanya Murut kan sekitar 1400-an, Pak ya. Nah, diperkirakan abad ke-13 nggih, Pak ya. Jadi Sebelum Masehi ya. Difungsikan untuk apa, Pak, situs ini pada waktu itu, Pak? pada waktu itu katanya ini difungsikan sebagai artikel perpajakan. Berarti artikel atau kantor gitu istilahnya, Pak ya. Istilahnya kantor bahasanya sekarang. Kantor pajak pada waktu itu. Jadi zaman dulu itu sudah ada kantor pajaknya, Pak ya. Ya, sudah ada. Jadi teman-teman ya, berarti zaman dulu itu sudah mempunyai sistem yang bagus ya, sistem kepemerintahannya. Pemerintahan yang bagus. Benar yang bagus pada waktu itu. Dulu yang mengelola sini itu kayak petugasnya itu sini yang saya dengar itu Mbak Ajek ya, Pak. Mbah Ajek. Mbak Ajek ya. Itu dulu sebagai apa, Pak? Katanya sebagai petugas itu yang ngurus perpajakan katanya. Yang ngurus perpajakan di tempat ini ya. Jadi meliputi daerah Sidayu, Gresik. Ya. Bisa diceritakan, Pak, barangkali tahu sejarahnya seperti atau ada ukir-ukiran. Ya, kalau ukir-ukiran itu apa namanya itu ada wayang juga itu kan itu sesudah apa namanya itu sesudah agama Buddha. Nah, dulu kan sebelum Islam masuk kan ada agama Buddha dulu, katanya ceritanya begitu menurut cerita rakyat. Berarti bisa jadi kantor ini dibangun pada Majapahit dan diteruskan pada masa keislaman gitu ya, Pak ya. Kemungkinan seperti itu ya, Pak ya. Mungkin ceritanya menurut rakyat sini katanya begitu ya. ceritanya. Jadi cerita masyarakat sekitar ya, Pak ya. Jadi mulai dari yang dibangun sejak abad 13 terus diteruskan sampai ke masa Islam ya, masuknya Islam ya. Saya masuknya Islam. Setelah Islam. Terima kasih, Pak, atas informasinya. Ya, sama-sama, Mas. Oke, Sobat Cakra Panorama, kita sudah memasuki di lokasi ya. Tadi kita dari pintu luar, saat ini kita akan masuk. Seperti bisa dilihat, Sobat Cakra Panorama, ini adalah ukiran kuno ya, ukiran kuno. Tapi masyarakat menyebutnya ini adalah ukiran-ukiran pada zaman masa Islam, Sobat Cakra Panorama. Jadi dari informasi yang saya dapat, situs Lasem ini itu dibangun pada abad ke-13, yaitu kemungkinan ini adalah pada era dari Raja Hayam Wuruk ya, ke abad ke-13 ya. Era pada Raja Hayam Wuruk. Nah, seperti ini yang diteruskan kemudian pada waktu itu diteruskan pada masa Islam. Jadi ukiran-ukiran yang sangat luar biasa sekali yang menggambarkan kejadian, menggambarkan kegiatan-kegiatan pada waktu itu ya, atau kegiatan pewayangan ya. Juga di sini tadi ada gambar wayang juga. Nah, seperti ini. Bisa dilihat. Coba di sini. Nah, seperti ini ukiran yang sangat luar biasa sekali ya, Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti ini ukiran. Dan di bawah ini bentuk strukturnya masih asli, bentuk struktur masih asli seperti ini. Dan yang atas itu sudah ditata ulang karena memang ada kerusakan pada waktu itu. Yang kata masyarakat atau kata juru pelihara pernah perobohan pohon beringin ya, yang jadi mengakibatkan kerusakan yang seperti ini. Dulunya kemudian masih utuh dan besar ya, besar yang mungkin tingginya masih seperti gapura ya. Nah, seperti itu. Kita kesini lagi. Ini ada gambar-gambar ukiran-ukiran yang pewayangan yang menggambarkan sebuah ada yang pegang senjata juga, pegang payung. Ya, ini cerita-cerita kuno ya, cerita pewayangan pada waktu itu. Dan ini lokasinya tepat di
makam ya, ada makam, nggak tahu, ada beberapa makam di sini, dan juga ada makam Jemaah Ajak yang juru kunci tadi bilang itu, atau informasinya dapat itu adalah petugas pajak pada waktu itu, pada abad ke-13 ya, berarti atau yang ditugaskan pada kerajaan Majapahit pada waktu itu. Coba kita jalan lagi. Nah, di sini juga batu andesit juga. Jadi di sini perpaduan dari batu andesit dan bata putih. Jadi ini jarang sekali Sobat Cakra Panorama ya, jarang sekali. Hanya ada beberapa yang dibangun dengan batu bata putih. Ini adalah candi yang sangat unik sekali yang berada di Gresik. Ya, ini adalah situs Lasem. Kita jalan lagi. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, ini tepat di belakang kita itu ada pohon yang sangat besar sekali. Ini pohon kepoh ya, pohon kepoh yang mungkin usianya ini udah ratusan tahun Sobat Cakra Panorama. Jadi seperti ini. Seperti ini besar sekali pohonnya. Dan di belakang saya ini kemungkinan dulu mungkin ya, ini adalah tempat untuk sebagai pemujaan ya, atau tempat beribadah pada waktu itu. Kalau masih di zaman Majapahit mungkin masih zamannya Hindu Buddha, mungkin untuk peribadatan. Kalau untuk Islam mungkin sudah, kalau sudah masuk zaman Islam mungkin difungsikan sebagai tempat beribadah ya Sobat Cakra Panorama. Dan ini bangunannya masih utuh, masih original dari sononya. Jadi seperti ini masih utuh ya, berbentuk persegi yang ukurannya kurang lebih 10 meter kali 10 meter lah, seperti itu Sobat Cakra Panorama. Kita jalan lagi. Di sini ada hal yang unik di sini. Nah, ini ada hal unik. Ini ada batu berlubang ya. Batu berlubang. Nggak tahu ini difungsikan untuk apa. Coba mendekat lagi di shot ini. Nggak tahu ini difungsikan untuk apa ya, berlubang seperti ini ya, mungkin batu lumbang atau batu apa, tapi ini terbuat dari batu andesit. Dan di sini juga ada beberapa batu gunung juga, nggak tahu ini batu karang atau batu apa ini. Nah, ini juga ada, nggak tahu seperti apa ini. Jadi ini batu, mungkin ini adalah bagian-bagian dari bangunan ya, bangunan kuno pada waktu itu, bangunan yang saat ini sudah berserakan seperti ini, tapi masih luar biasanya itu masih ada, masih walaupun rusak masih ada berdiri ya. Coba kita jalan lagi. Nah, saya tadi sempat kaget ya, dari bagian-bagian yang berada di sana, bagian-bagian dari yang pintu gerbang tadi, gapura tadi, itu semua batu putih. Tapi saya kaget di sini tuh ada batu bata merah juga. Nah, seperti ini. Ini di sini ada batu bata merah. Jadi di sini itu dibangun dengan beberapa bagian atau beberapa unsur ya, dari batu andesit, batu bata putih, batu bata merah. Jadi ada beberapa unsur yang dibangun atau untuk pembangunan tempat ini pada waktu itu, pada zamannya. Coba kita masuk lagi, Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti ini ya. Di sini juga terdapat batu bata merah yang sangat besar sekali. Batu bata merah yang sangat besar yang seperti halnya berada di Trowulan, candi-candi umumnya di Trowulan ya. Seperti ini juga ya, batu. Jadi campur di sini, tidak hanya batu kuno aja, batu putih aja, tapi ada beberapa batu putih, batu merah juga. Jadi perpaduan ya, dari batu-batuan yang seperti ini. Nah, ini kan nggak berbentuk sebenarnya. Nah, ini batu gunung ya, batu kapur ini. Jadi seperti ini yang difungsikan untuk pagar ya, atau pada waktu itu untuk seperti ini. Coba kita masuk lagi, Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti ini bisa dilihat ya, bisa dilihat semuanya seperti ini, memutar dengan ukuran persegi ya, seperti musola ya, tapi itu sudah ditata ulang, bukan bangunan asli.
Kalau yang asli tadi yang bagian bawah, tapi yang bagian atas itu sudah ditata asli karena sudah ada spesi atau sudah ada jarak antara batu yang satu dengan batu yang lain ya. Sobat Cakra Panorama. Oke Sobat Cakra Panorama, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk generasi penerus agar tetap melakukan atau melestarikan peninggalan-peninggalan yang ada. Tadi saya kesini tuh tidak sengaja ya, lebih dari pantai, dari saya sempatkan mampir ke sini, kok ada situs ya, jadi saya sempatkan mampir ke sini. Ya, beginilah sangat luar biasanya tempat ini. Oke Sobat Cakra Panorama, terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya.